Universitas Brawijaya Malang masih membuka kesempatan kepada siswa di Indonesia untuk bergabung menjadi mahasiswa baru Kampus Biru. Melalui seleksi jalur nilai rapot gelombang 2, para calon mahasiswa dapat mendaftar hingga penutupan hari ini. Nilai raport yang akan menjadi acuan adalah nilai mata pelajaran wajib, nilai mata pelajaran peminatan, dan nilai mata pelajaran yang berkaitan dengan program studi yang akan dipilih. Universitas Brawijaya juga akan melihat akreditasi sekolah asal pendaftar dan peringkat sekolah sesuai dengan data LTMPT. Jalur ini dapat dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa agar dapat menempuh kuliah bersama puluhan ribu mahasiswa yang sudah bergabung di Universitas Brawijaya. UB memiliki ratusan program studi yang dapat menjadi pilihan bagi calon mahasiswa baru dengan prodi yang sudah terakreditasi nasional hingga internasional. Jadi saat ini memang kami membuka jalur rapot gelombang 2, di mana hari ini merupakan hari terakhir untuk proses pendaftaran. Secara umum nilai yang kami dapatkan dari input data yang sudah didaftarkan dari masing-masing siswa meliputi 1 mata pelajaran wajib, mata pelajaran peminatan, dan nanti akan kita lihat mata pelajaran yang mensupport kepada mata program studi yang akan diambil, sehingga masing-masing anak akan memiliki tipikal nilai yang akan kita butuhkan sesuai dengan pilihan program studinya. Dan juga kriteria lain di dalam rapot ini ada 2, 1 adalah akreditasi sekolah, kedua adalah ranking dari LTMPT, sehingga adik-adik bisa memahami bahwa nilai masing-masing sekolah akan berbeda dengan sekolah yang lain. Ada 2 tahap, 1 untuk tahap pembayaran yang akan kita buka sampai tanggal 27 ini jam 18.00. Kemudian untuk pemberkasan akan kita tutup sampai tanggal jam 23.59 di tanggal 27 Juli. Keterbatasan jumlah dokter spesialis di setiap daerah masih menjadi persoalan dalam layanan kesehatan. Tidak jarang pasien harus keluar provinsi hingga keluar pulau karena di daerahnya tidak tersedia dokter spesialis. Untuk itu, pemerintah bersama dengan dunia pendidikan melakukan berbagai upaya agar tersedia dokter spesialis di setiap daerah. Langkah tersebut dilakukan dengan program pendidikan utusan khusus yang terdapat di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Melalui program ini, pemerintah daerah atau rumah sakit daerah dapat mengirimkan dokternya untuk mengikuti pendidikan menjadi dokter spesialis di Universitas Brawijaya. Fakultas Kedokteran juga memberikan layanan matrikulasi untuk menyesuaikan kemampuan para dokter daerah, seperti dalam hal penguasaan TOEFL agar nantinya dapat mengikuti pendidikan dokter spesialis dengan baik. Jadi kita sejak beberapa tahun yang lalu, FKUP merupakan satu-satunya fakultas kedokteran yang memiliki program utusan khusus. Nah, utusan khusus ini adalah kita memfasilitasi tersebarnya dokter spesialis di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah dan di pelosok. Program PPUK ini memberikan fasilitas kepada daerah untuk mengirim anak daerahnya, dokter-dokter di daerahnya untuk menjalani pendidikan, tentu dengan persyaratan yang lebih menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan kondisi dokter-dokter di daerah. Dan ini bisa dilihat nanti di website. Kemudian dukungan kami dari Fakultas Kedokteran adalah menyediakan program matrikulasi untuk dokter-dokter di daerah yang mungkin nanti perlu penyesuaian, entah itu dari TOEFL, dari mungkin ilmu, dari prodi yang akan dimasuki, itu ada sendiri.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya mengadakan kegiatan talk show dan pameran program Pascasarjana Selasa 4 Juli 2023 lalu di Gedung Widyaloka UB. Acara yang dibuka oleh Dekan Fakultas MIPA Ratno Agus Edi Wibowo ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen antara universitas, industri, dan pemerintah dalam mencapai visi untuk menjadi institusi teladan dan dalam pengembangan pendidikan ilmu MIPA dan profesi berbasis budaya. Fakultas MIPA saat ini sedang bersiap menghadapi era industri 5.0 dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusannya, terutama dari program Pascasarjana Fakultas MIPA UB. Dengan mempelajari sains, maka manusia akan lebih mengenali tanda yang diberikan oleh alam dan lebih mengenali lingkungannya, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang membangun namun tidak merusak lingkungannya. Menurut Ratno, kita dapat memanfaatkan semua yang tersedia di lingkungan, tapi tidak boleh merusak alam. Hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dipelajari di bidang sains. Memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan dan bentuk pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam alam untuk kepentingan bersama. Dengan adanya kegiatan talk show dan pameran program Pascasarjana Fakultas MIPA UB, diharapkan terdapat sinergi yang nyata antara universitas dengan berbagai pihak seperti pemerintah dan pihak industri. Sehingga lulusan dari Fakultas MIPA nantinya akan semakin berkualitas dan siap untuk terjun ke masyarakat. Industri itu berkomitmen bersama-sama dan itu semuanya mempercepat tercapainya visi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Visinya tahun 2030 MIPA ini menjadi institusi teladan ya di dalam pengembangan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam serta pengembangannya serta pendidikan profesi yang memperkuat industri berbasis budaya, yaitu budaya Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami sangat berbahagia terselenggaranya talk show pada pagi hari ini karena saya optimis, jadi tidak sampai 2030 itu sudah tercapai. Jadi nanti visi MIPA nanti akan kita revisi lagi sehingga tahun 2030 kita tidak hanya triple helix tapi sudah nanti lebih jauh dari itu bisa pentahelix dan kita sudah insya Allah siap memasuki industri 5.0 gitu ya. Jadi tidak 4.0 lagi tapi sudah 5.0. Program Pasca Sarjana MIPA UB terus melakukan upaya branding dan promosi program untuk mengenalkan keilmuan dan manfaat praktisnya dalam dunia nyata. Harus diakui banyak masyarakat atau calon mahasiswa yang masih awam dengan berbagai prospek kerja dunia MIPA seperti keilmuan kimia, fisika, dan lainnya. Untuk itu, program Pasca Sarjana MIPA UB menggelar pameran dan talk show mengenai program Pasca Sarjana dan beberapa profil alumni yang sudah bekerja di berbagai tempat. Salah satunya dengan menghadirkan Rahma Febriani yang banyak berkecimpung dengan keilmuan kimia di industri plastik global. Melalui kegiatan ini, program Pasca Sarjana MIPA UB berusaha mengenalkan lebih dekat keilmuan yang mereka tawarkan, beserta dengan contoh nyata dalam kehidupan masyarakat. Saya ini termasuk agak lurus jalannya. Jadi lulusan kimia dan bekerja di perusahaan kimia begitu. Perkenalan mengenai apa yang kita lakukan di sana ya. Ya, oke. Iya. Mengenai perusahaan kami, jadi saya bekerja di LyondellBasell yang adalah perusahaan terbesar untuk compounding plastik. Compounding itu adalah concentrated additives atau pigment di dalam suatu polimer. Untuk di Indonesia itu bisnisnya untuk compounding, formulasi begitu ya mengenai aditif-aditif yang nantinya akan dipergunakan untuk industri plastik.
Kami di Indonesia sudah lebih dari 25 tahun. Saya sendiri bekerja 20 tahun di perusahaan tersebut. Sebelumnya saya di perusahaan petrochemical 8 tahun. Jadi kalau dikalkulasi bisa tahu sendiri saya umurnya berapa begitu ya. Itu yang kami kerjakan, formulasi aditives atau pigmen di polimer. Jadi memang itu adalah tempatnya untuk orang-orang lulusan kimia. International Office Universitas Brawijaya saat ini menjadi pemegang kunci penghubung antara berbagai pihak yakni UB dan mahasiswa asing. Beberapa permasalahan mengenai dormitori mahasiswa asing saat ini diupayakan untuk dicarikan pemecahannya agar mahasiswa asing merasa nyaman. Peraturan yang berlaku di dormitori merupakan peraturan yang sah dan telah ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Direktur Buna UB, sehingga sosialisasi mengenai peraturan ini perlu dilakukan agar mahasiswa asing yang menempati dormitori dapat mengetahui beberapa perubahan peraturan dan menaatinya. Salah satu peraturan yang terdapat perubahan yaitu mengenai peraturan jam malam di dormitori. Selama mahasiswa asing menempuh studi di UB, memang mereka harus melakukan adaptasi dengan budaya dan kebiasaan yang ada di Indonesia. Apalagi negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim, sehingga mahasiswa asing harus bisa menjaga tata krama dan kesopanan baik di dalam asrama maupun di lingkungan Universitas Brawijaya. Tujuan diadakannya sosialisasi disampaikan oleh Didik Hartono selaku Direktur Kantor Pusat IO UB, yaitu untuk meningkatkan pelayanan UB terhadap mahasiswa asing sehingga nantinya akan tercipta standar operasional prosedur pelayanan UB terhadap mahasiswa asing. Sehingga jika terdapat peningkatan jumlah mahasiswa asing di UB, maka UB akan lebih siap dan juga kualitas pelayanannya akan meningkat. International Office saat ini memegang kunci untuk menghubungkan para pihak di Universitas Brawijaya, terutama di bidang pelayanan mahasiswa asing. Karena selama ini khususnya di dormitory manajemen ya, karena selama ini memang beberapa masalah itu masih menumpuk dan belum terpecahkan. Di antaranya adalah mahasiswa asing itu terkena jam 12 malam mereka protes. Nah, padahal ini memang peraturan universitas, peraturan dari dormitory, di mahasiswa di atas jam 12 malam tidak boleh keluar dari kampus, dari dormitory. Yang kedua adalah tentang jumlah mahasiswa yang tinggal di dalam kamar. Nah, ini kan sudah ada peraturannya. Dan mahasiswa asing memang harus mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut. Karena memang itu sudah tercantum dalam peraturan yang ditandatangani oleh Pak Wakil Rektor 1 dan juga Pak Direktur Utama Buna waktu itu kan sudah selesai semua. Jadi mahasiswa asing wajib mengetahui peraturan ini dan mematuhi. Ya memang peraturannya masih baru, jadi memang sedikit ada kekagetan dari peserta. Memang harus disosialisasikan. Oleh itu mereka ketahui dengan ini untuk mengetahui peraturan itu seperti apa dan bisa mematuhi peraturan semua tersebut. Nah, insya Allah dengan tujuan kita meningkatkan layanan kita terhadap mahasiswa asing sehingga nantinya akan menjadi standar operasional procedure kita dalam melayani mahasiswa asing sehingga lama-kelamaan jumlah mahasiswa meningkat dan kita tidak kaget dan bisa melayani yang terbaik untuk mahasiswa asing kita. Pemilih muda pada pemilu 2024 berdasarkan data KPU mencapai lebih dari 50%. Tapi, tahukah Anda bahwa terdapat perbedaan batasan usia pemuda versi KPU dan Undang-Undang Kepemudaan? Direktur Indopol Jawa Timur Fauzin menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Kepemudaan, batas usia pemuda adalah 40 tahun. Sedangkan versi KPU, pemilih muda memiliki batas usia 40 tahun. Dengan rentang usia tersebut, maka jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 mencapai 52% dan menjadi angka penentu dalam pemilu 2024.
ini menarik ya Mas ya, bahwa pemilih pemilih muda itu kalau menurut definisinya KPU kan ternyata batasannya sampai usia 40 tahun ya. Ini berbeda dengan yang diatur di dalam undang-undang. Kalau undang-undang tentang kemudaan itu batasan disebut pemuda itu kan sampai di angka 30 tahun. Tapi ternyata kalau kemarin kita mengacu pada apa yang ada di media itu bahwa yang disebut pemilih muda itu usianya sampai di angka 40 tahun. Sehingga ketika ini ditarik sampai di angka 40 tahun, maka menjadi luar biasa. Angkanya itu sampai pemilih muda sebagaimana yang dirilis oleh KPU itu mencapai angka ini ya secara nasional itu 52% dari total DPT yang ada. Nah, ini sementara kalau misalkan itu batasannya sampai 30 tahun dari 17 tahun hingga 30 tahun itu mencapai angka 31,23%. Besarnya jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 menjadi angka yang menarik dari sisi elektoral. Namun juga menjadi kekhawatiran jika terjadi apatisme politik di kalangan anak muda. Namun berdasarkan survei terbaru oleh Indopol Jatim, hal tersebut tidak akan terjadi di Jawa Timur. Pada surveinya, Indopol menemukan fakta bahwa sebanyak 75,25% pemilih muda akan menggunakan hak pilihnya pada Februari 2024 nanti. Angka ini tentu menjadi kabar gembira, namun harus diimbangi dengan komunikasi intensif para calon legislatif dan partai politik untuk memberikan program dan janji yang sesuai dengan aspirasi pemilih muda. Ya, kalau yang menggembirakan bagi para ini ya kontestan bagi para peserta pemilu baik itu partai politik, calon legislatif maupun mungkin juga para calon presiden wakil presiden di Jawa Timur itu kalau kita mengacu pada data 2019 tingkat partisipasi pemilih muda itu juga lumayan baik ya. Sangat sangat baik bahkan karena angkanya ketika Indopol ini survei yang terbaru ini Mas ya survei di bulan Juli awal ini bahwa ketika ada pertanyaan untuk responden yang berusia 22 tahun apakah pada tahun 2019 Pilpres 2019 itu apakah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak, ini ternyata eh, angkanya 75,25% responden umur di atas 22 tahun ya atau yang berusia 22 tahun itu ternyata menggunakan hak pilihnya gitu. Saya a cancer survivor. Saya didiagnose breast cancer stage 2. Jadi selama tahun 2020 itu saya berhenti kerja, saya melakukan treatment kemo dan radiasi. Selesai menjalani pengobatan kanker, Lydia Anastasia Hardono Kadarman, diaspora Indonesia di Buffalo Grove, Illinois, lantas terpikir untuk membuka bisnis. Didukung suaminya, Hardi Kadarman, pasangan yang sudah 20 tahun menetap di Chicago area ini, membuka restoran Indonesia Minahasa bersama seorang rekan bisnis. Karena kerap kesulitan mendapat pengadaan bahan-bahan untuk restoran, Tasya, demikian ia biasa disapa, memutuskan untuk membuka bisnis baru, toko bahan makanan sehari-hari. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membeli ingredients dalam jumlah yang besar, sehingga bisa dipakai oleh restoran dan juga bisa dijual gitu. Berbekal keyakinan dan melihat adanya peluang saat pandemi, bulan Juni 2021 mereka membuka warung yang disambut gembira diaspora Indonesia, seperti Katerina Susanti. Dan yang penting sih kalau mau masak ya bumbu-bumbu, karena kalau di Amerika kita totally harus makan yang namanya junk food, which is
nggak banget gitu. Kalau buat saya nggak banget. Jadi memang masak sendiri itu lebih enak. Tak hanya diaspora Indonesia, warung juga menyasar masyarakat di luar komunitas Indonesia. Di antaranya Catherine Kroll yang tinggal di Irving Park, sekitar 40 menit berkendara dari warung. 4 tahun lalu, Catherine pernah tinggal di Jawa Timur selama 10 bulan menjadi guru bahasa Inggris. Waktu saya datang lagi ke Amerika, saya ingin tahu di mana aku bisa beli bumbu-bumbuan Indonesia. Tapi susah banget karena kalau di sini di Chicago jarang, and I've never been able to find ketchup except here at warung. So I think food is such a nostalgic thing for me, and really helps me feel like I'm back there with all my friends. So that's why I love coming to warung. Tidak adanya toko Indonesia di Twin Cities, Minnesota, menjadikan warung tempat yang harus dikunjungi pasangan Denise dan Mirah Rice saat ke Chicago. Being away from home, this is really nice. That you can come here and then get some stuff from home. We see that the food that she makes, we get a lot of positive feedback, and they want to know where to get it. And unfortunately, there's just not options. So having a place like this, we would certainly support. Setelah berjalan 1,5 tahun, warung mulai menjual juga barang-barang kerajinan tangan yang kemudian melahirkan ide untuk membuka Legenda pada Oktober 2022. Legenda menjual berbagai produk kerajinan tangan dari usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Jadi sekarang ini warung dan Legenda itu tempatnya sebelah-sebelahan. Jadi yang saya inginkan tadinya itu memang ada tempat yang bisa didatangi ketika orang-orang mempunyai pertanyaan, ketika orang-orang mencari tentang produk, mencari tahu tentang Indonesia. Karena keberhasilan itu dilihat dari kepuasan ya. Kepuasan itu kan nggak bisa lihat dari materi aja gitu. Itu there's something different gitu. Kalau orang datang, thank you opening this store, itu yang bagi kita tuh sebagai kepuasan batin gitu. Dari Schaumburg, Illinois, Zulfian Bakar, Kevin Lembono, Nia Iman Santoso, VOA.